Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Ya, puji Tuhan kalau sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Namun sebelumnya, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Ya, silakan Bu William. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa sudah memberikan nafas kehidupan kepada kami. Dan sekarang ya Bapa, kami anak-anak-Mu mau mengambil pelajaran kami bahasa Indonesia. Kiranya Bapa menjaga, melindungi dan menyertai kami sehingga mata pelajaran kami pada hari ini selesai. Amin. Ya, baik. Ibu akan mengecek hadiran. Ketua kelas, apakah semua hadir? Hadir, Ibu. Ya, kalau semua hadir, ya Ibu tidak usah panggil nama satu persatu lagi. Nah, kalau semua hadir. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.8 tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan yang bertema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya dan lain-lain, berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca. Sedangkan IPK-nya ada 2 yang kita harus belajar hari ini. Yang pertama, menganalisis struktur teks tanggapan beserta buktinya. Yang kedua, menganalisis aspek kebahasaan teks tanggapan beserta buktinya. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini ada 2 juga. Yang pertama, siswa dapat menganalisis struktur teks tanggapan beserta buktinya. Yang kedua, siswa dapat menganalisis aspek kebahasaan teks tanggapan beserta buktinya. Nah, sebelum kita mulai untuk materi, kita bagi kelompok dulu. Kita bagi dalam 3 kelompok. Silakan bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pernahkah anak-anak mendengar sebuah debat? Atau pernah membaca sebuah teks tanggapan dalam buku? Dari kedua itu, apa yang anak-anak amati tentang proses tersebut? Atau mungkin dalam debat? Ya, silakan Jeffrey. Dalam proses debat ada kritikan. Ya, ada kritikan. Kira-kira kelompok 3? Dalam proses debat ada pujian. Ada pujian. Ya, dalam proses debat ada sanggahan. Ada sanggahan. Ya, apa yang kalian bicarakan itu benar. Dalam proses sebuah debat itu ada sanggahan, kritik, dan juga pujian. Nah, dari ketiga itu
Apa yang lebih dominan menurut kalian dalam sebuah debat? Kritik ya. Oke. Nah, saat ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Apa menurut kalian tentang teks tanggapan itu sendiri? Dorcas. Teks tanggapan adalah kegiatan memberi pendapat terhadap sesuatu. Teks tanggapan adalah kegiatan memberi tanggapan terhadap sesuatu. Ya. Teks tanggapan juga biasa berisi kritik terhadap sesuatu. Contohnya ketika terjadi seperti yang kalian bilang tadi debat antara si A dan si B, dikarenakan apa yang disampaikan, misalnya si B kurang tepat atau kurang pas, sehingga hal ini kita dapat menyebut juga dengan menganalisis atau menganalisa sebuah pendapat. Nah, setiap tanggapan yang diberikan harus memiliki alasan dan manfaat supaya membuat orang yang ditanggapi itu semakin lebih baik. Ya. Jadi dalam kritik itu kita tidak boleh mengkritik seseorang itu dengan tujuan menjatuhkan. Misalnya si Jeffrey tidak suka dengan si Dorcas. Ketika dia mengkritik si Dorcas, dia lebih dominan untuk menjatuhkan. Padahal sebenarnya dalam sebuah kritik itu tidak boleh. Dia harus bersifatnya membangun supaya dia bisa lebih baik lagi. Jadi bukan menjatuhkan. Kemudian hari ini kita lebih fokus untuk belajar tentang menentukan struktur dan ciri kebahasaan dari sebuah teks tanggapan. Nah, di sini kita belajar tentang struktur teks tanggapan. Yang pertama ada evaluasi. Nah, jadi sekali lagi untuk menentukan struktur teks tanggapan itu ada satu evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini kira-kira apa yang ditanggapi? Misalnya judulnya kah dalam sebuah novel, misalnya judul. Kemudian ciri bahasanya itu harus bersifat deskriptif. Nah, bagian evaluasi ini juga harus dia berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Jadi sekali lagi dalam evaluasi ini harus menyatakan bahwa pernyataan umum apa yang harus disampaikan oleh penulis dalam teks tanggapan. Nah, struktur yang kedua apa? Deskripsi teks. Nah, dalam ini deskripsi teks, bagian bagaimana hal terrealisasi atau dihasilkan. Kemudian dia punya bahasa juga masih sama seperti evaluasi tadi, bahasanya itu masih deskriptif. Nah, bagian deskriptif ini yaitu lebih jelasnya adalah bagian isi dalam teks tanggapan kritis. Ya. Bagian deskripsi teks ini memuat informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Jadi itu dalam bagian struktur yang kedua, yaitu deskripsi. Nah, sedangkan struktur yang ketiga apa? Penegasan.
penegasan ulang terhadap apa yang dilakukan atau yang telah diputuskan. Jadi di situ dia termasuk penegasan ulang. Jadi sekali lagi, struktur teks itu ada berapa? Ada 3. Apa-apa saja? Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ya, jadi ada 3. Nah, sedangkan untuk ciri kebahasaannya, kita perhatikan ciri kebahasaan teks tanggapan ini. Yang pertama ada Kalimat kompleks. kalimat kompleks. Yang kedua, Konjungsi. konjungsi. Ketiga, Kata rujukan. kata rujukan. Keempat, Pilihan kata. pilihan kata. Jadi ada 4. Ada kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan, dan pilihan kata. Ya, kalimat kompleks itu Jeffrey. Kalimat kompleks merupakan kuat. Kalimat yang memiliki dari 2 struktur dan 2 Verbal. verba. Yang kedua, William. Konjungsi merupakan kata dari huruf yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Aurelia yang ketiga. Kata rujukan merupakan sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk membuat pernyataan dengan tegas, tidak juga dengan sebutan retribusi. Yang keempat, Ferry. Pilihan kata merupakan Pilihan kata pilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sebagai pembuatan pembuatan teks tanggal. tanggapan kritis ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Dari LKPD ini ada 2 tugas yang harus didiskusikan dalam kelompok. Yang pertama itu tentukan struktur teks tanggapan. Yang kedua, tentukan ciri kebahasaan. Dan Ibu juga akan membagikan teks tanggapan yang bertema pendidikan. Jadi silakan dari teks tanggapan yang Ibu akan bagikan ini, kalian tentukan dia punya struktur teksnya. Jadi tentukan strukturnya dan temukan dalam bentuk kalimatnya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan diskusikan dengan kawan. Baca dulu secara keseluruhan. Bacaan itu setelah kalian baca, kalian menemukan struktur teksnya dalam bentuk kalimat. Silakan. Dalam presentase, Ibu persilakan kelompok 3 terlebih dahulu untuk presentasi hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Ferry Emilia Jega. Saya mewakili kelompok 3. Soal, tentukanlah struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan ada 3, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Contoh teks tanggapan yang kami buat bertema tentang pendidikan dengan judul SMA atau SMK. Struktur teks tanggapan yang pertama yaitu evaluasi. Contohnya, mungkin
sebagian atau kebanyakan orang tua dan juga siswa SMP seringkali dibingungkan dengan pilihan ini, terutama bagi siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dan harus segera menentukan pilihannya. Tentu untuk memilih akan masuk SMA atau SMK tidak boleh sembarangan. Kita harus mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan masing-masing pilihan sebelum kita memilihnya. Apa saja alasan-alasan yang dapat memperkuat langkah kita? Alasan yang pertama, kita pasti sudah mengetahui jika lulusan SMK lebih mudah dan lebih siap untuk bekerja jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Karena di SMK, siswa tidak hanya diajarkan teoretik yang mendalami sesuai jurusannya saja, melainkan di sana para siswa yang dibekali dengan kemampuan praktek yang sangat menambah pengalaman dan memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja. Seperti yang sering kita dengar atau lihat, para siswa SMK seringkali melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan, atau yang disebut dengan istilah magang. Saya sepakat dengan hal ini karena pada SMA siswa hanya diajarkan teoretik saja secara mendalam, sehingga lulusan SMA harus kuliah dulu jika ingin mendapatkan pekerjaan. Bagian deskripsi, contoh kalimatnya. Namun jika dibandingkan dengan SMA, materi-materi yang diajarkan di SMK tidak seluas materi-materi yang diajarkan di SMA. Hal ini karena di SMK kita lebih diajarkan secara detail pada jurusan yang kita ambil saja. Sedangkan di SMA kita diajarkan berbagai macam materi sesuai bidang yang kita ambil. Misalnya bidang IPA. Siswa SMK dapat pengetahuan tidak lebihnya daripada SMA. Pendapat ini disampaikan oleh salah seorang blogger pada salah satu postingan di blognya. Dari sini kita dapat menilai bahwa kemampuan berpikir secara logika anak SMA jauh lebih bagus dibandingkan dengan anak SMK. Anak SMK cenderung memiliki sebuah langkah secara instan atau cepat tanpa mempertimbangkannya secara lebih dalam. Ketiga, penegasan ulang. Dengan demikian, siswa lulusan SMK jauh lebih siap kerjanya dibandingkan dengan SMA, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Namun, untuk menentukan pilihan itu semua tergantung dengan minat, kemampuan, serta bakat kita. Demikian, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, sekarang kita berikan kesempatan lagi untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Novita Rolampa. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal tentukanlah struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan ada 3, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Contoh teks tanggapan tentang pendidikan dengan judul SMA atau SMK. Bagian evaluasi. Mungkin ada sebagian atau kebanyakan orang tua dan juga siswa SMP seringkali dibingungkan dengan pilihan ini, terutama bagi siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dan harus segera menentukan pilihannya. Tentu untuk memilih akan masuk SMA atau SMK tidak boleh sembarangan. Kita harus mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan di masing-masing pilihan sebelum kita memilihnya. Apa saja alasan-alasan yang dapat memperkuat langkah kita? Alasan yang pertama, kita pasti sudah mengetahui jika lulusan SMK lebih mudah dan lebih siap untuk bekerja jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Karena di SMK, siswa tidak hanya diajarkan teoretik yang mendalam sesuai jurusannya saja, melainkan di sana para siswa yang dibekali dengan kemampuan praktek yang sangat menambah pengalaman dan memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja. Seperti yang sering kita dengar atau kita lihat, para siswa SMK sering melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan, atau yang biasa disebut dengan istilah magang. Saya sepakat dengan hal ini
karena pada SMA siswa hanya diajarkan teoritik saja secara mendalam, sehingga lulusan SMA harus kuliah dulu jika ingin mendapatkan pekerjaan. Bagian deskripsi teks. Namun, jika dibandingkan dengan SMA, materi-materi yang diajarkan di SMK tidak seluas materi-materi yang diajarkan di SMA. Hal ini karena di SMK kita lebih diajarkan secara detail pada jurusan yang kita ambil saja. Sedangkan di SMA kita diajarkan berbagai macam materi sesuai dengan bidang yang kita ambil. Misalnya IPA. Siswa SMK dapat pengetahuan tidak lebih banyak daripada siswa SMA. Pendapat ini disampaikan oleh salah seorang blogger pada salah satu postingan di blognya. Dari sini, SMA jauh lebih bagus dibandingkan dengan anak SMK. Anak SMK cenderung memiliki sebuah langkah secara instan atau cepat tanpa mempertimbangkannya secara lebih dalam. Bagian penegasan ulang. Dengan demikian, siswa lulusan SMK jauh lebih siap kerja dibandingkan dengan SMA, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Namun untuk menentukan pilihan itu, semua tergantung dengan minat, kemampuan, serta bakat kita. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Luar biasa sekali karena dapat menentukan struktur kalimatnya, yaitu ada apa? Evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Berikut Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2. Nama saya Adelia Rai. Saya di kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Soal tentukanlah struktur teks tanggapan. Teks tanggapan memiliki 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Evaluasi mungkin ada sebagian atau kebanyakan orang tua dan juga siswa SMP seringkali dibingungkan dengan pilihan ini, terutama bagi siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dan harus segera menentukan pilihannya. Tentu untuk memilih akan masuk SMA atau SMK tidak boleh sembarangan. Kita harus mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sebelum kita memilihnya. Apa saja alasan yang dapat memperkuat langkah kita? Alasan yang pertama, kita pasti sudah mengetahui jika lulusan SMK lebih mudah dan siap untuk bekerja jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Karena di SMK, siswa tidak hanya diajarkan teoritik yang mendalam sesuai dengan jurusannya saja, melainkan di sana para siswa juga dibekali dengan kemampuan praktek yang menambahkan pengalaman dan memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja. Seperti yang sering kita dengar atau lihat, para siswa SMK seringkali melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan, atau yang biasa disebut dengan istilah magang. Saya sepakat dengan hal ini karena pada SMA siswa hanya diajarkan teoritik saja secara mendalam, sehingga lulusan SMA harus kuliah dulu jika ingin mendapatkan pekerjaan. Bagian yang kedua yaitu deskripsi. Namun jika dibandingkan dengan SMA, materi-materi yang diajarkan dari SMK tidak seluas materi-materi yang diajarkan di SMA. Hal ini karena SMK lebih diajarkan secara detail pada jurusan yang kita ambil saja. Sedangkan di SMA kita diajarkan berbagai macam materi sesuai bidang yang kita ambil, misalnya bidang IPA. Siswa SMK dapat pengetahuan tidak lebih banyak daripada siswa SMA. Pendapat itu disampaikan oleh salah satu blogger pada salah satu postingan di blognya. Di sini kita dapat menilai bahwa kemampuan berpikir secara logika anak SMA jauh lebih bagus dibandingkan dengan anak SMK. Anak SMK cenderung memilih sebuah langkah secara instan atau cepat tanpa mempertimbangkan secara lebih dalam. Bagian yang ketiga, penegasan ulang. Demikian siswa lulusan SMK jauh lebih
kita akan masuk dalam merefleksi atau menyimpulkan materi yang kita belajar hari ini dari teks tanggapan. Sebelum Ibu merefleksi, Ibu minta salah satu untuk merefleksi atau menyimpulkan. Siapa dari antara kalian yang bisa untuk merefleksikan pelajaran hari ini? Saya Ibu. Ya, Irensi, silakan Irensi. Perkenalkan, nama saya Iren Susan Primoni. Saya akan menyimpulkan tentang materi hari ini, yaitu tentang teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik terhadap suatu hal. Teks tanggapan memiliki struktur, yaitu ada 3. Yang pertama evaluasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penegasan ulang. Dan juga teks tanggapan memiliki ciri kebahasaan, ada 4, yaitu yang pertama kalimat kompleks, yang kedua konjungsi, yang ketiga kata rujukan, dan yang keempat ada pilihan kata. Itu saja yang bisa saya simpulkan dari pelajaran materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Rensi yang telah menyimpulkan atau merefleksikan pelajaran hari ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Irensi tadi mengenai teks tanggapan itu adalah teks yang berisi kritik terhadap sesuatu hal. Ya, betul. Dan dalam teks tanggapan itu ada 3 struktur, yaitu yang pertama adalah evaluasi, yang kedua deskripsi teks, dan yang ketiga adalah Penegasan ulang. Ya, jadi ada 3 hal itu yang menjadi struktur dalam teks tanggapan. Kemudian yang kedua, dari teks tanggapan ini juga kita bisa belajar tentang ciri kebahasaannya, yaitu yang pertama, ciri kebahasaan adalah kalimatnya harus kompleks. Nah, itu merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verbal. Kalau tentang kalimat kompleks. Yang kedua, yaitu konjungsi atau kata penghubung. Dia merupakan kata penghubung yang menghubungkan sikap, kata, dan struktur. Yang ketiga adalah kata rujukan. Nah, dalam kata rujukan ini dia harus merupakan sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan refleksi. Dan yang terakhir adalah pilihan kata, merupakan pilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus membuat teks tanggapan kritis. Nah, kemudian itu yang menjadi refleksi atau simpulan bagi kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri untuk pelajaran pertemuan berikut, pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang mengungkapkan pendapat, yaitu berupa kritik, sanggahan, dan pujian. Ya, itu saja pertemuan kita hari ini, dan untuk mengakhirinya Ibu minta salah satu untuk berdoa. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita menyatukan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari awal hingga akhir pelajaran kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, dengan berakhirnya maka berakhir juga pelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siang.